Bapak sekalian paham juga mengenai penyakit-penyakit ini ya, dan ciri-cirinya bagaimana dan solusinya bagaimana. Seperti itu. Terus nanti poin ketiga, seharusnya nanti sehabis pelatihan ini kita memahami tentang mujizat Al-Quran. Ya, mujizat Al-Quran, bagaimana Al-Quran ini bisa menyembuhkan ya, tanpa proses apapun. Masya Allah, dibacakan Al-Quran maka seseorang yang tadinya lumpuh, misalnya tidak bisa berjalan, dibacakan Al-Quran bisa jalan. Bismillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa digali lagi bagaimana Al-Quran ini bisa menyembuhkan. Dan materi berikutnya adalah tazkiyatun nufus, ya, kebersihan jiwa dari atau nafsu dari kotoran-kotorannya. Baik, itu ya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan sedikit poin-poin pentingnya tersampaikan lah kepada Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir, yang kelima, ya, akan ada juga terapi ruqyah syar'iyyah. Nanti Bapak Ibu sekalian akan kami terapi juga, disimulasikan bagaimana Al-Quran ini bisa menyembuhkan. Insya Allah nanti sebelum zuhur kita simulasikan, ya, bagaimana nanti saya bacakan Al-Quran, nanti Bapak Ibu mendengarkan, adakah reaksi, ya, di Bapak Ibu sekalian. Nah, reaksinya nanti macam-macam gitu ya. Ya, tergantung nanti bagaimana sakit yang diderita atau yang dialami oleh teman-teman sekalian. Ya, terapi Al-Quran nanti juga akan praktek juga, mudah-mudahan sempat nih ya, mudah-mudahan nanti sempat waktunya untuk bisa praktek juga berpasangan. Bapak Ibu nanti cari pasien masing-masing diruqyah sama Bapak Ibu gitu ya, seperti itu. Mudah-mudahan nanti bisa merasakan dahsyatnya Al-Quran. Kok bisa ya saya membacakan suratul Fatihah, teman saya yang dibacakan itu kok jadi macan misalnya gitu ya, kenapa jadi macan, apakah mungkin sering makan biskuit misalnya. Nah, nanti akan ada mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan terjawab dengan sendirinya dengan mengikuti kajian ruqyah syariah ini. Makanya jangan sampai mengikutinya setengah-setengah gitu ya, sampai nanti mudah-mudahan sampai akhir mengikutinya. Yang poin ke-6 nanti akan juga diajarkan tentang ruqyah mandiri gitu ya. Karena apa? Karena yang namanya ruqyah ini tidak harus keluar rumah, mudah ruqyah itu. Nanti insya Allah kami ajarkan bagaimana caranya meruqyah diri sendiri, minimal untuk diri sendiri. Ya, syukur-syukur nanti bisa membantu keluarga yang sedang sakit, membantu saudara, membantu teman tetangga dan lain sebagainya. Sehingga Bapak Ibu sekalian nanti ya, pulang dari sini bisa meruqyah. Harapan kami seperti itu. Dan yang terakhir ya, tujuan poin 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini tujuan terakhirnya bagaimana kita ini hijrah. Ya, bagaimana kita ini pindah dari hal-hal yang buruk menjadi hal-hal yang baik gitu ya. Nanti kajian hijrah ini panjang sekali, tapi mudah-mudahan minimalnya materi saya sekarang mengenai sakit ini, mudah-mudahan Bapak Ibu nanti paham mengenai sakit dan bagaimana solusi yang mengambil tindakan untuk sakit-sakit yang dideritanya. Dan nanti terakhir akan ada simulasi mencontohkan atau mempraktekkan bagaimana Al-Quran ini berpengaruh kepada orang-orang yang sakit insya Allah. Nanti pada zuhur materinya beda lagi, yang mengisinya insya Allah beda lagi ya. Kami tim ada beberapa, mudah-mudahan nanti bisa sharing, bisa berbagi ilmu dengan Bapak Ibu sekalian. Baik, mungkin itu yang insya Allah nanti akan kita sampaikan seharian penuh ini. Mudah-mudahan nanti tidak bosan gitu ya. Ada mungkin yang pertanyaan nanti bagaimana, serem tidak, takut tidak nih ikut ruqyah ini, maka duduk di sini dan perhatikan dan rasakan bagaimana, apa emang takut ruqyah itu gitu ya, atau menyenangkan. Biasanya teman-teman yang lain yang pernah mengikuti pelatihan ruqyah ini ya tadi tak terasa, oh udah zuhur lagi ya, oh udah asar lagi ya, oh udah beres lagi ya. Sehingga apa? Ketika ada kajian ruqyah syariah datang lagi gitu ya. Bisa jadi bukan karena belum sembuh, emang ini gitu ya, tujuan hidupnya adalah untuk kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, di antaranya duduk di majelis ilmu. Seperti itu ya. Adapun nanti ketika ikut kajian ruqyah syariah terus biiznillah sembuh atas izin Allah Subhanahu wa taala, yaitu mah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu sekalian, bisa dipahami ya? Insya Allah konsentrasi. Ada yang ngantuk tidak? Ada yang ngantuk? Tidak ya? Alhamdulillah. Ya? Enggak ya? Enggak ngantuk insyaallah. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada yang sakit tidak nih? Saya tanya lagi, saya pastikan lagi. Ada yang sedang sakit tidak? Ada yang sakit apa Bapak? Sakit gigi. Nah,
Ada lagi nggak yang sakit? Ada. Sakit apa, Bu? Darah tinggi. Oh, di situ ya. Mudah-mudahan yang tadi mengacungkan tangan bukan untuk membuka aib, tapi mudah-mudahan saya doakan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang pertama harus kita pahami mengenai sakit ini. Ya, ada beberapa hikmah ketika kita diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya tanya kepada yang sedang mengalami sakit hari ini, detik ini, apakah sakit yang Bapak Ibu derita ini kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala? Kebaikan, Masya Allah. Kang, sakit gigi baik apa buruk sih? Alhamdulillah. Baik, Masya Allah. Ada yang bilang sakit ini menyebalkan, sakit ini menjengkelkan, ya, sakit ini bla 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 bla. Ada tidak? Ya, kadang-kadang. Nah, gitulah, itulah nafsu gitu ya, yang merasakan bahwa sakit ini luar biasa menyusahkan, ya, merupakan penderitaan dan lain sebagainya. Itu bukan berdasarkan akal, tapi itu adalah menurut setan dan hawa nafsu kita. Coba kalau misalnya ibu merasakan sakit sekarang, akhirnya hari Minggu jam segini biasanya sedang di mana sih kalau kita sedang sehat? Nah, nih jalan-jalan, lagi ke Car Free Day ya. Sekarang lagi ditutup biasanya gitu ya. Lagi ke Car Free Day, lagi jalan-jalan, olahraga, jogging dan lain sebagainya. Betul tidak? Ya, mungkin lagi jalan-jalan ke mall misalnya, ke pasar dan lain sebagainya. Itu baik apa buruk? Sekarang ibu sakit, tiba-tiba duduk di sini. Ya, jarang gitu ya yang mau duduk di kajian ruqyah syariah ini, pengen nuntut ilmu aja. Jarang. Kebanyakan tuh pengen duduk, pengen sembuh. Betul tidak? Ternyata pas datang ke sini tuh nggak langsung diterapi, malah disuruh nuntut ilmu. Ya, malah mendengarkan kajian dulu, mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duduk di tempat yang mulia ini, yaitu masjid, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kebaikan bukan tuh sakitnya? Kebaikan, Masya Allah gitu ya. Begitulah gitu ya, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan sakit kepada kita. Banyak sekali hikmahnya. Ya, di antaranya akan kami berikan ada 5 hikmah sakit Bapak Ibu sekalian. Sehingga apabila Bapak Ibu sekalian memahami sakit ini sebagai apa, ini hati akan menjadi tenang. Bahkan akan bisa mengambil kesimpulan, kalau saya seperti ini pasti saya sembuh. Ya, catat kalau misalnya bawa catatan nih. Yang pertama, hikmah dari sakit itu yaitu pertama peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak, diingatkan, kita ini ada yang menciptakan. Kita ini ada yang mengatur. Kita ini ada yang menguasai. Kita ini diatur oleh siapa? Oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang mematikan, yang menghidupkan, ya, yang memberikan sakit, yang mengangkat penyakit, yang mengatur jodoh, yang mengatur rizki, ya, yang maha segala-galanya. Setiap tindakan ini tidak luput dari perhatiannya, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit ini tuh, kamu itu jangan sewenang-wenang memperlakukan atau menggunakan fasilitas yang Allah berikan untuk kamu. Ciri amalan yang akan mendatangkan setan atau hodam tadi, diantaranya yang pertama ya, selain ada bilangan-bilangan tertentu, dia itu kan yang namanya amal itu berdasarkan niat ya, innamal a'malu binniyat. Maka niat biasanya amalan-amalan yang mendatangkan hodam ini biasanya niatnya bukan karena Allah, sholawatnya bukan niat karena mahabbah kepada Rasulullah, tapi niatnya untuk keduniaan, supaya benar, supaya ayana dipikara kubatur, supaya dipikara kudungan, ondi. Hal-hal semacam itulah, supaya maju usaha, supaya kabayar hutang gitu ya. Kalau misalnya ada amalan yang bisa membayar hutang, enak. Oh bawa sih loba hutang, tinggal dikir di sana teh teu dibayar. Enggak, ya. Enggak semacam itu. Jadi diantaranya satu, niatnya bukan karena Allah atau karena mahabbah kepada Rasulullah SAW, tapi ya tadi ya, karena keduniaan. Yang kedua, harus dibacanya overdosis, harus sekian ribu kali
harus sekian ratus kali dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, biasanya ya ada waktu-waktu khusus harus diamalkannya. Entong sampai kaisaan, entong sampai kasubuhan, lamun sampai kasubuhan kudu balikan deui. Apakah perlu Allah itu seperti itu? Nah, jadi kalau misalnya zikir itu dikron kasiru sebanyak-banyaknya, nggak usah dibatas-batas, gitu ya. Seperti itu deh. Terus apalagi niatnya, terus bilangannya, terus waktunya, apalagi berulang-ulang. Terus apalagi ya tidak nyambung kepada baginda Rasulullah SAW. Ditelusuri nih hadisnya mana, nyambung nggak kepada sahabat? Mentang-mentang perutnya sehat seblak tiap hari, levelnya 10. Akhirnya apa? Sakit perut, betul tidak? Akhirnya ingat nggak sama Allah Subhanahu Wa Taala yang memelihara perut kita? Nah, kalau sudah ingat kepada Allah, ya Rabb, ternyata Engkau Maha memelihara perut saya. Akhirnya apa ya? Ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ingat ya yang namanya titipan ya berupa kesehatan harus kita jaga, harus kita pelihara. Akhirnya mulai mengurangi makan seblaknya, gitu ya, dikurangi levelnya. Alhamdulillah. Nah, berarti maka ketika Allah memberikan sakit kepada seseorang, ini berupa peringatan, insya Allah biiznillah ta'ala akan sembuh atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hamba-hambanya ini jadi ingat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Maka introspeksi, sudah ingatkah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau masih belum? Ya. Ketika sudah ingat, kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terus ada perbaikan, insya Allah biiznillah ta'ala akan sembuh. Itu Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kira-kira apa hikmah dari sakit ini? Ya. Hikmah dari sakit ini, Allah memberikan sakit kepada hambanya merupakan musibah untuk hambanya. Tahu nggak musibah ini berupa apa? Kesulitan. Ya, musibah ini kesulitan. Sulit gak punya sakit ini? Sulit gak perutnya sakit bolak-balik ke kamar mandi terus? Sulit tidak dengan sakit ini? Sulit. Yang tadinya misalnya bisa bangun, bisa tetap sholat tepat waktu, karena kita sakit akhirnya di kamar mandinya lama, akhirnya tidak tepat waktu sholatnya. Kesulitan bukan? Kesulitan ya. Maka ketahuilah kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Setiap musibah atau setiap kesulitan yang kalian rasakan, setiap kesulitan yang kalian alami itu disebabkan oleh dosa-dosa kalian. Ya, harusnya memelihara pelut, terus aja makanan yang enggak baik misalnya, akhirnya jadi sakit. Maka bertobatlah, gitu ya. Jadi sakit ini merupakan musibah, merupakan kesulitan, sedangkan kesulitan atau musibah itu disebabkan oleh dosa. Maka insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, sakit ini merupakan salah satu penyebab digugurkannya dosa. Betul tidak? Betul tidak? Ya. Jangankan sakit perut yang begitu dahsyat, ibu tertusuk duri. Kata Nabi Muhammad SAW, aja wajib tuh seorang muslim itu tidak ada suatu kesakitan pun yang menimpa dirinya kecuali digugurkan dosa-dosanya. Senang tidak yang mendapatkan sakit? Senang tidak? Sakit ini senang tidak? Senang. Kenapa senang? Nah, karena kita banyak dosa. Dan jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita sakit terus sabar, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan pintas masuk surga, Bu. Jalan pintas masuk surga. Kenapa? Karena ada penyakit-penyakit Karena ada dosa-dosa yang tidak Allah ampuni. Tidak Allah ampuni dengan sedekah, tidak Allah ampuni dengan sholat, tidak Allah ampuni dengan sedekah, tetapi Allah ampuni dengan sakit. Subhanallah, inilah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika kita sakit, bersyukurlah, karena ini adalah jalan pintas menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Senang tidak? Gimana yang tadinya sesak nih, ya, merasakan sakit ini adalah musibah, ini adalah kesulitan. Ketika ada kabar gembira dari Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah jalan pintas menuju surga. Gimana kira-kira perasaan? Masya Allah, alhamdulillah, gitu ya. Mudah-mudahan itu mengurangi 50% sakitnya, insya Allah. Apalagi nanti kita terapi, insya Allah.
Ya, ketika hatinya sudah mulai ridho dengan apa yang ditimpakan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala, ridho dengan takdir yang Allah takdirkan untuk kita, maka siap-siap Allah memberikan solusi-solusinya yang banyak. Seperti itu ya. Insya Allah ya. Ridho nggak dengan sakit ini? Insya Allah, Masya Allah ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, hikmah sakit ini yaitu merupakan salah satu ya, hikmah dari sakit ini diantaranya adalah merupakan selain peringatan, musibah, yang ketiga adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Azab ditimpakan untuk siapa kira-kira? Ya. Sakit ini Allah timpakan kepada seseorang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang hianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cek urang Sunda nama mantangul. Dititah salat henteu, dititah zakat enggak mau, disuruh puasa enggak. Bisa jadi seseorang ditimpakan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, ini azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diberikan azab? Disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira nih orang tersebut ya ketika hidupnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik tidak? Baik. Masya Allah. Kenapa baik? Ya. Agar seseorang ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya yang namanya azab Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya gitu ya, kepada manusia di dunia ini, tujuannya adalah agar manusia ini bertekuk lutut dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada dia disiksa di yaumil akhir, di akhirat kelak. Lama apa sebentar? Lama di akhirat itu. Ya, abadan abada. Maka ketika Allah memberikan gitu ya, siksanya di dunia ini, mudah-mudahan ini adalah suatu momentum agar dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sakit yang dia alami ini gitu ya, menjadi dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ajab ini pun menjadi kebaikan untuk seorang manusia. Nah, maka ketika manusia ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Karena yang di dalam Islam ini berlaku yang namanya husnul khotimah. Apa itu husnul khotimah? Husnul khotimah itu apa? Kebaikan di akhir hayat. Ya, betul tidak? Ya, berlaku di Islam itu. Makanya ketika kita merasa ini mah gitu ya, banyak dosanya, ya, banyak menentang Allah Subhanahu wa taala, kayaknya saya enggak akan jadi orang yang baik. Kayaknya dosa saya tidak pernah akan Allah ampuni. Maka jangan seperti itu. Jangan putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena di Islam ada yang namanya husnul khotimah. Baik di akhirnya gitu. Gitu ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan mati atau meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang ke berapa? Yang pertama tadi apa? Sakit merupakan peringatan. Yang kedua, sebagai musibah. Yang ketiga, azab. Dan yang keempat adalah yang keempat adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tahu nggak Bu ujian itu apa? Nah, untuk meningkatkan kualitas, ada anak SD sudah belajar di sekolah dasar itu selama 6 tahun. Kalau ingin naik SMP, ya naik kelas, ingin naik kualitasnya harus masuk SMP. Maka apakah bisa begitu saja masuk SMP? Kecuali sekarang mungkin ya, dalam zaman corona, tapi tetap ada ujian walaupun di rumah ya. Jadi seperti itu. Untuk meningkatkan kualitas maka Allah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ingat, setiap orang hidup di dunia ini tidak lepas dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya agar apa? Agar seseorang ini meningkat kualitasnya, baik dari segi kualitas imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kualitas ibadahnya, ya, segalanya. Tujuan Allah memberikan sakit ini supaya manusia ini derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terutama nanti surganya, mudah-mudahan ya, ketika kita mendapatkan ujian ini ya, level surganya sesuai yang kita harapkan. Kahoyong ada surga Firdaus, betul tidak? Bersama dengan Nabi, tapi kalau melihat kelakuan mah jauh gitu ya. Pengen kayak Nabi, pengen surganya dekat Nabi, tapi kelakuan seperti ini, tapi tidak ya. Namanya rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Ya, maka mudah-mudahan terus kita berdoa, mudah-mudahan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala yang lebih tinggi lagi. Itu ya. Jadi ujian. Ibu, ada seorang guru di sini? Bapak pengajar, seorang pendidik? Ada ya? Ada, Masya Allah. Bu, ketika ibu memberikan soal ujian nih, kira-kira ibu ada keyakinan nggak anak didik ibu ini bisa mengerjakannya? Harus yakin gitu. Kenapa? Karena kita selaku gurunya telah memberikan seluruh materinya, sudah mempraktekannya, sudah menguji cobanya, dan harusnya anak-anak ini mampu untuk melaksanakan ujian itu, betul tidak? Betul tidak? Nah, ketika ibu ada keyakinan seperti itu, terus ibu memberikan soal ujian, tiba-tiba anaknya ini nyobek-nyobek kertas ujian, tiba-tiba melemparkan pulpen untuk ujiannya ke ibu dan memaki-maki ibu misalnya. Guru teh teu bener masih ujian teh teuing. Kira-kira gimana tuh sikap ibu? Marah nggak kepada anaknya? Kira-kira marah nggak kepada anaknya? Ibu, bapak, halo, air raya, ya. Ketika seseorang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu yakin seseorang yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala ini mampu untuk menjalankannya, mengerjakan ujian itu. Menerimanya pasti mampu gitu. Betul tidak? Seperti ibu tadi memberikan soal ujian kepada anak-anaknya, ibu ada keyakinan nih anak-anaknya itu mampu untuk mengerjakan ujian tersebut. Nah, balik lagi kepada kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit nih. Biasanya rata-rata sok amek-amekan apa sabar? Rungsing. Ya, ngabarerang ya. Urang anu rieutna salaki anu dicarekanana aya nu kitu. Ya. Urang anu geuringna anak-anak anu jadi sasaranana aya nu kitu. Nah, ketahuilah Bapak Ibu sekalian, kalau kita sikapnya seperti itu, sebagaimana anak tadi sedang mengerjakan ujian, kertasnya disobek, pulpenna dilemparkeun gitu ya. Terus dia maki-maki memarahi gurunya. Hati-hati, kita pun jadi seperti murid itu. Allah itu meyakini kita itu mampu untuk menjalaninya. Karena setiap ujian kepada manusia itu Allah tidak akan pernah menzalimi manusia tersebut. Pasti manusia itu bisa menjalankannya. Maka ketika ada yang diuji dengan suaminya, biasanya yang dimarah-marahin siapanya? Ada yang diuji dengan anak-anaknya, yang dimarahin siapanya? Ya, itu. Jadi kayak seperti tadi, gurunya yang memberikan ujian, yang disobek-sobeknya adalah kertas ujiannya. Lulus tidak? Tidak. Begitupun kita gitu ya. Maka selama ini udah rumah tangga 25 tahun, diujinya dengan suami aja. Suaminya itu ngeselkeun, suaminya ini dan itu dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Ya, ujiannya adalah suami dan tidak beres-beres. Suaminya tidak soleh-soleh misalnya. Kenapa? Kitanya belum soleh. Berarti kitanya belum lulus, makanya ngenol diuji ya terus dengan suami selama 25 tahun. Coba sabar. Biasanya kalau misalnya kita sudah menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan lain sebagainya, nanti ada perubahan di suaminya. Begitupun sebaliknya Bapak-bapak sekalian. Gitu ya. Mulai gitu ya, berdamai dengan ujian itu, dan pasti kita ini mampu untuk menjalani ujian tersebut. Maka ketika kita sudah mulai bersabar, kita sudah mengerjakan soal ujian itu, insya Allah pasti akan lulus. Kalau sudah lulus itu ya berhenti,
ujian yang tadi itu, tapi siap-siap dengan ujian berikutnya. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan paham dan tidak menganggap setiap penyakit ini adalah musibah. Ya, bisa jadi itu ujian. Tapi jangan pede juga saya sedang diuji, sedangkan kelakuan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi itu azab. Gitu ya. Mudah-mudahan silakan introspeksi sendiri gitu ya. Kenapa saya sakit? Jangan-jangan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat, atau bahkan mungkin yang kelima, Bapak Ibu sekalian. Ya, hikmah sakit ini adalah sebagai apa? Jalan kematiannya seseorang. Ya, hikmah sakit yang terakhir adalah jalan kematian seseorang. Ya, Ibu tahu Nabi Muhammad SAW penyebab meninggalnya apa? Apa dulu sebelum meninggal? Sakit. Betul ya, sakit ya. Maka kalau misalnya Bapak Ibu sekalian sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah ikhtiar maksimal, sudah ke dokter, sudah diruqyah dan lain sebagainya, tapi malah masih sakit, ketahuilah bisa jadi itu adalah solusi dari Allah Subhanahu wa taala untuk Bapak Ibu sekalian untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa kembali ke kampung halamannya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala dengan sakit. Jadi jangan sampai merasa hina, aduh saya tuh meninggalnya gara-gara penyakit ini nih, penyakit itu tuh. Gak usah. Karena apa? Nabi pun gitu ya, meninggalnya dengan sakit. Jadi yang namanya sakit ini bukan kehinaan. Bukan kehinaan. Karena apa ya? Nabi juga meninggalnya karena sakit. Tahu nggak? Waktu itu kalau misalnya jalan mati yang bagus itu, yang apa ya, yang terhormat itu kira-kira mati dalam keadaan apa? Syahid, dalam keadaan perang, betul tidak? Nah, kenapa Nabi tidak dalam keadaan perang? Ya inilah hikmahnya, agar nanti hamba-hambanya, pengikut Nabi Muhammad SAW pada akhir zaman ketika ditimpakan sakit dan ini merupakan jalan kematiannya, tidak merasa hina, tidak merasa gimana gitu. Terima saja. Mudah-mudahan tadi setiap sakitnya menjadi penggugur dosa dan jalan pintas menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan dengan tahu hikmah dari sakit ini, ya, tidak hanya terus memandang sakit ini merupakan kebinasaan, kehinaan. Gitu ya. Ada yang merasa sakit ini keburukan tidak setelah tahu hikmahnya? Bu, sakit ini baik apa buruk sih? Baik. Ya, tidak baik itu menurut nafsu kita. Menurut nanti kalau misalnya ada setan, menurut setan yang ada di dalam diri kita. Sakit ini tidak baik, ya. Menyusahkan dan lain sebagainya itu susah menurut nafsu atau menurut setan yang nanti yang mungkin ada di dalam diri kita. Baik, ya, itu yang pertama. Mudah-mudahan dengan tahu hikmah dari sakit ini, Bapak Ibu sekalian sudah mulai merasa aman, sudah mulai merasa tidak lagi risih dengan sakit yang dideritanya, insya Allah, ya, seperti itu. Baik, selanjutnya ya, coba diperhatikan ini materi intinya. Silakan diatur Bapak Ibu sekalian duduknya. Ya, boleh digeser. Nanti kalau misalnya ada yang dari ini lihat mana pakai prokes gak? Kok ini udah dempet-dempetan gitu misalnya gitu ya. Boleh nanti digeser. Ada geser ke sini boleh? Nah, gitu geser. Geser lagi. Nah, seperti itu ya. Silakan senyaman mungkin. Ini materi intinya yang akan saya sampaikan. Waktunya sampai jam 11 ya. Nanti mudah-mudahan jam 11 lebih lah. Mudah-mudahan nanti saya bisa mempraktekkan atau mensimulasikan Al-Quran ini. Saya akan membacakan Al-Quran dan bagaimana berpengaruhnya kepada ya rohani atau kepada teman-teman yang sedang mengalami sakit ini, seperti itu. Ya, sebelum kita praktekkan, Bapak Ibu sekalian, tolong pahami ini dulu. Ya, tolong pahami tentang penyakit ini. Kira-kira penyakit saya ini adalah penyakit yang seperti apa sih? Apakah bisa sembuh dengan ruqyah apa tidak, gitu ya. Mudah-mudahan setelah paham itu gampang. Kalau misalnya sedikit pusing, ini mah harus diruqyah.
tinggal ruqyah mandiri aja, baca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditiupkan, tinggal ditepuk-tepuk biasanya hilang. Kalau itu ranahnya nanti penyakit-penyakit yang sifatnya perlu diruqyah. Ya nggak usah cari-cari obat-obat ke warung. Beda lagi nanti kalau misalnya emang ibu sakit kepalanya gara-gara penyakit yang perlu obat, itu tidak bisa diruqyah, wayana harus ke cari dokter gitu. Makanya harus dipahami dulu mana ranah ruqyah, mana ranah obat. Baik, Bapak Ibu sekalian, coba diperhatikan ke depan ya. Ada dua jenis penyakit ya. Di dalam bahasa Arab yang namanya sakit atau penyakit ini ada dua kata ya. Yang pertama namanya daun. Kata Nabi Muhammad SAW ya, kullu da'un dawa, setiap penyakit pasti ada obatnya. Ya, ketika penyakit ketemu dengan obatnya baru biidznillahi taala akan sembuh atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, yang kedua ada yang namanya marad. Ya. Marad itu terjemahan atau arti bahasa Indonesianya sama, penyakit atau sakit. Ya, tapi nanti beda gitu ya. Yang namanya kita bahas mengenai penyakit jasad dulu, namanya daun. Daun ini adalah penyakit jasad Bapak Ibu sekalian. Ya, penyakit jasad ya, penyakit jasmani atau penyakit biologis. Nyata, terdeteksi, terlihat. Seperti penyakit organ, penyakit sakit perut, sakit jantung, patah tulang, nyeri otot dan nyeri organ yang lainnya, sakit kulit dan lain sebagainya. Ini masuknya penyakit jasad atau disebut dengan daun. Maka Allah Subhanahu wa taala menitipkan dawa atau obatnya kepada para tabib, kepada para dokter. Ya, maka apabila dokter memberikan resep yang tepat untuk penyakitnya, baru biidznillahi taala akan sembuh atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Ya, ibu sakit perut misalnya. Ya, lihat sebabnya kenapa. Oh, ya. Dia kesenangannya adalah makan yang pedas-pedas. Pagi-pagi sudah nasi goreng, pedasnya level 10. Siang-siang udah ngabaso atau nyeblak level 10 juga. Malam-malam ya, makan yang pedas-pedas juga. Pagi-paginya perutnya sakit, melilit dan lain sebagainya. Kira-kira penyakit apa? Ya, penyakit sakit perutnya gara-gara makanan yang pedas-pedas. Makanya jangan nelpon Ustaz, hoyong diruqyah, nyeri. Padahal mah makan seblak gitu ya. Makanan yang milangka ya, yang obat sakit perut. Karena itu adalah penyakit jasad atau yang disebut dengan daun. Ya, cari dawa, cari obat. Kalau misalnya belum tahu obatnya, maka datanglah ke tabib. Ya, datanglah ke tabib atau kepada dokter, karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan obatnya ini kepada para dokter. Ibu ada obat satu lemari misalnya. Ya, bermacam-macam merek obat. Ya, terus ibu sakit perut, berani gak ibu langsung ambil obat untuk sakit perut ibu? Berani tidak? Tidak. Maka minta tolong kepada siapa? Para dokter. Dok, obatnya yang mana sakit perut ini? Nah, seperti itu ya. Jadi yang karakter penyakit jasad ini bisa biasanya disembuhkan oleh tabib. Ya, dengan wasilah tabib memberikan resep sesuai dengan penyakit yang dideritanya. Kalau ada izin dari ta'ala